Sutra teratai yang menajubkan bab 20, Bodhisattva Sada Paributta, bekerja sama dalam kondisi baik ataupun kondisi buruk. Xing Fa Xiang Sutra Teratai episode 1745. Para bodhisattva menggunakan kemahabelas-kasihan dan metode terampil semata untuk memasuki semua dunia dan menyadarkan para makhluk yang belum tercerahkan. Mereka bahkan menampakkan berbagai bentuk dan wujud untuk bekerja sama dengan para makhluk, baik dalam kondisi baik ataupun kondisi buruk. Mereka mengandalkan kekuatan dari ikrar murni yang tanpa awal. Jadi, kita hendaknya membagikan ikrar murni dari bodhisattva dengan sungguh hati mendengar dan kita melihat. Para bodhisattva menggunakan kemahabelas-kasihan dan metode terampil semata untuk memasuki semua dunia dan menyadarkan para makhluk yang belum tercerahkan. Kita harus mengetahui ketika bodhisattva telah membangkitkan tekad bodhisattva, kita masih tetap mempertahankan sebesit niat yang murni, terampil memasuki semua dunia dan menyadarkan para makhluk yang belum tercerahkan. Berhubung kita telah mengetahui tentang Dharma Buddha, tujuan Dharma Buddha adalah masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Berhubung kita telah mengerti Dharma, mengetahui bahwa ajaran Buddha dapat menuntun kehidupan, mengikis kerisauan, melenyapkan kegelapan batin. Kita mengetahui cara menggunakan metode tersebut. Setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat Buddha. Setiap orang bisa mencapai kebudaan. Menyerap Dharma Buddha membuat kita menjadi santai dan leluasa. Bagi orang awam yang belum mendapatkan Dharma, menderita tak tertahankan. Karena kewelas asihannya, maka bodhisattva masuk ke tengah orang banyak demi para makhluk, menyadarkan para makhluk. Yang belum tercerahkan, maka bodhisattva menampakkan diri dengan metode terampil. Sama juga masuk ke tengah orang banyak dengan berbagai bentuk penampilan dan wujud. Sebagai monastik atau sebagai praktisi rumah tangga, atau sebagai orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, atau sebagai pekerja di masyarakat. Berbagai macam wujud dan penampilan yang berbeda. Di antara ini, ada yang meyakini Buddha, memahami Dharma Buddha. Mereka semua bersedia, dengan bentuk fisik yang berbeda, bersedia masuk ke dunia, memberi bimbingan kepada para makhluk, membimbing orang yang belum sadar dan belum tercerahkan. Inilah bodhisattva demi para makhluk. Sama juga menerapkan metode terampil di dunia, menuntun dan membimbing para makhluk di dunia dalam kondisi yang baik maupun buruk. Tidak peduli baik atau tidak baik, dia selalu bersedia. Asalkan ada para makhluk yang berjodoh dengannya di kondisi yang sangat tidak baik, arah yang sangat tidak diinginkan, bodhisattva selalu bersedia. Bersedia untuk masuk ke kondisi itu dianggap sebagai orang yang dapat bekerja sama dengan baik. Kita tidak punya pilihan. Tempat mana yang lebih baik, saya pergi, tidak ada pilihan. Tempat mana yang mempunyai jalinan jodoh dengan saya pergi. Pergi untuk berkumpul dengan orang-orang di sana sebagai orang yang dapat bekerja sama dengan baik. Kita dalam 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Juga ada membahas tentang orang yang dapat bekerja sama dengan baik, mendengar Dharma, datang ke sini. Kita perlu memikirkan waktu itu, pernah mendengar bagaimana dengan orang lain dapat bekerja sama dengan baik, bagaimana dapat berkata baik, bagaimana bisa berdana. Metodenya kita semua sudah mengetahuinya. Maka, begitulah bodhisattva masuk ke dalam 4 metode dalam memeluk semua makhluk.
dengan semua makhluk yang dapat bekerja sama dengan baik. Tidak peduli makhluk tersebut dalam kondisi seperti apa, dia dapat masuk demi makhluk hidup tersebut. Mereka mengandalkan kekuatan dari ikrar murni yang tanpa awal. Ini karena bodhisatwa pada waktu yang sangat lama sebelumnya, di kehidupan lampau, mereka telah mendengar Buddha Dharma. Mereka membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Sedemikian mendedikasikan diri mereka ke dalam alam dengan makhluk yang berjodoh dengan mereka dan membimbing mereka dengan bekerja sama dengan mereka. Ini terjadi pada waktu yang sangat lama sebelumnya. Karena mereka telah membagikan tekad, maka mereka selama kehidupan ke kehidupan membimbing makhluk sepanjang jalan. Oleh karena itu, mereka mengandalkan kekuatan dari ikrar murni yang tanpa awal. Jadi, kita hendaknya membangkitkan ikrar murni dari bodhisatwa. Kita merupakan praktisi masa sekarang. Jika kita ingin belajar ajaran Buddha, terlebih dahulu harus belajar ajaran bodhisatwa. Untuk belajar ajaran bodhisatwa, kita harus mempertahankan pemikiran seperti ini. Selama waktu yang lama membagikan tekad dan membangun ikrar, tidak memilih lingkungan, hanya mengikuti makhluk yang berjodoh dan masuk ke kerumunan orang banyak. Kita harus mengerti, Bodhisattva Sadapaributta juga demikian. Sejak kalpa tidak terhitung yang lalu, dia telah membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk menapaki jalan bodhisattva dan mempraktekkan ajaran Buddha. Berharap untuk mencapai kebuddhaan, ini adalah tekadnya, yaitu dengan datang ke dunia untuk membimbing para makhluk hingga pada era Buddha Bhisma Garjita Swara Raja dari periode Dharma mirip memasuki periode kemunduran Dharma. Sekitar pada masa ini, orang dari mempercayai Buddha Dharma atau mempercayai sesuatu yang serupa dengan Buddha Dharma, kemudian memasuki di mana adanya Buddha Dharma, namun tidak menerima ajaran Dharma tersebut. Bodhisattva Sadapaributta muncul di antara 4 kelompok murid ini. Ada yang timbul amarah, hati penuh amarah, orang yang batinnya tidak murni. Ini telah kita bahas pada naskah sutra sebelumnya. Karena kita belum menyelesaikannya, maka kita membahasnya sekali lagi. Di antara 4 kelompok itu, sebagian ada yang timbul amarah karena memiliki batin tidak murni. Mereka mencaci maki dengan kata-kata kasar seraya berkata, "Dari mana datangnya biksu yang tidak punya kebijaksanaan ini?" Berkata sendiri, "Aku tidak meremehkan engkau sekalian dan memberikan peramalan kepada kami bahwa kelak akan mencapai kebuddhaan." Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sadapaributta. Bodhisattva Sadapaributta di masa lampau, beliau muncul di era ini. Orang-orang yang di zamannya juga telah memasuki pintu Buddha dan bergabung dengan Sangha. Namun, orang-orang ini masih tetap penuh amarah. Buddha Dharma ada di sana, tetapi mereka tidak mau mempelajarinya. Orang-orang ini asik dengan urusan duniawi. Beginilah cara hidup mereka. Mereka tidak meresap Buddha Dharma ke dalam batin. Jadi, di antara 4 kelompok ini, bahkan sebagian masih timbul amarah. Pikiran mereka tidak murni, memiliki batin tidak murni. Mereka bahkan mencaci maki dengan kata-kata kasar. Mereka melihat orang ini yang sepenuhnya tidak memihak dan memberi hormat kepada setiap orang yang ditemuinya dan mengucapkan selamat kepada semua orang. Orang ini adalah Sadapaributta. Mereka akan sering melihatnya datang dari dekat atau jauh. Apakah dia dekat atau jauh, orang ini akan sering muncul di hadapan mereka dan bersujud kepada mereka. Mereka merasa terganggu dan jengkel, jadi mereka mengutuknya
dengan ucapan kasar, menghinanya, dan seterusnya. Dikatakan kepadanya, "Orang yang tidak bijaksana, biku yang tidak bijaksana, dari mana sebenarnya engkau datang? Mengapa terus-menerus muncul dan terus-menerus memberikan peramalan bahwa kelak kami akan mencapai kebudayaan? Kami semua tidak bersedia menerima ini. Engkau terus mengatakan bahwa tidak meremehkan kami. Engkau terus mengatakan bahwa kelak kami pasti akan mencapai kebudayaan. Kami tidak bersedia menerima peramalan seperti itu. Seharusnya Buddha yang memberikan peramalan. Buddha bisa melihat dari praktek pembinaan diri kita dan mengatakan kita bisa mencapai kebudayaan. Peramalan dari Buddha merupakan peramalan yang sesungguhnya. Orang-orang ini sebenarnya memahami prinsip kebenaran ini, tahu bahwa mereka harus melakukan praktek pembinaan diri, barulah bisa mendapatkan peramalan dari Buddha. Namun, jika pembinaan diri tanpa praktek nyata, maka sebagai praktisi hanyalah sebuah sebutan. Meskipun disebut biku, bikuni, atau para praktisi Buddhis. Bagaimana berlatih memasuki jalan kebudayaan? Mereka sama sekali tidak bersungguh hati, maka mereka akan tetap menjadi makhluk awam. Masih sering diliputi kemarahan. Jika ada kemarahan dalam batin, maka 5 api akan menyala. Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, kesombongan, dan keraguan. 5 api ini terus membakar batin kita. Jika demikian, bagaimana batin kita bisa mencapai kondisi murni dan tenang? Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu, semua orang tersesat dalam kebingungan. Bodhisattva Sada Paributta datang menyadarkan mereka. Sikap dalam melatih diri hendaknya memfokuskan diri dan tidak meninggalkannya. Di antara sesama hendaknya saling menghormati. Manusia haruslah memiliki hal sedemikian rupa, kalau tidak, maka apapun tiada yang terbina. Maka ini setara dengan yang berwujud, namun tidak memiliki substansi. Bodhisattva Sada Paributta, karena hal yang demikianlah, dia memberi penghormatan di tengah orang banyak. Tidak peduli apakah dicaci, ia selalu tenang dan leluasa. Pemikirannya tidak melekat ataupun bergejolak. Berlatih diri melalui lingkungan yang demikian rupa, jadi kita hendaknya sering menyadarkan diri sendiri bahwa dalam situasi apapun, baik itu kepada orang ataupun masalah, semuanya merupakan cobaan. Dalam kondisi baik, kita harus waspada. Dalam kondisi buruk, kita harus bersyukur, karena kita dapat dengan mudah tersesat dalam kondisi yang baik. Ketika menghadapi kondisi yang buruk, kita harus selalu bersabar dan meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan demikian, berada dalam situasi yang buruk bukanlah hal yang buruk bagi kita. Kita harus merasa bersyukur. Ini merupakan naskah sutra yang disebutkan sebelumnya, yang memiliki makna mendalam. Jadi, harap semuanya bersungguh hati. Mari kita ke naskah yang selanjutnya. Kami sekalian tidak perlu peramalan palsu semacam itu. Demikianlah selama banyak tahun kerap menjadi korban hujatan tanpa pernah timbul amarah. Selalu saja berkata, engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan. Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Sutra ini sebelumnya telah dijelaskan bahwa para biku dan bikuni ini sombong. Mereka berkata, kami sekalian tidak perlu peramalan palsu semacam itu. Kami tidak akan menerimanya. Kamu terus mengatakan bahwa kami bisa menjadi Buddha, tetapi kami tidak mau menerima hal itu. Jadi, kami tidak akan menerima ramalanmu. Demikian selama banyak tahun, terus-menerus mengalami penolakan dari orang-orang dalam jangka waktu yang panjang. Selama bertahun-tahun,
Dia terus mengalami hal ini selama banyak tahun, kerap menjadi korban hujatan. Demikianlah dia sering dicaci maki tanpa pernah timbul amarah. Terdengar sederhana, bukan? Meskipun terus dihina, ia tidak pernah marah. Ketika juga sering berkata, dia dihujat tetapi tidak pernah marah. Kita sering melihat orang seperti ini, namun ketika kita melihat seseorang yang tidak marah meski dihujat, seperti apa orang tersebut sebenarnya? Yaitu orang yang tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Dinasehati pun tidak mendengar. Diberitahu pun tidak mau belajar. Orang demikian tetap saja sulit berubah. Seperti apapun, kita memberitahunya, ia hanya merespon dengan lambat. Seolah-olah tidak ada perubahan. Hal ini kadang sangat membuat kita pusing. Siapakah yang seharusnya membina diri sekarang? Orang yang mengajar harus membina diri. Jangan memarahinya, jangan menyerah. Kita harus mengajarnya dengan sabar, karena orang demikian dimarah juga tidak akan marah. Kita harus sabar mengajarnya, karena beliau akan mencapai kebudayaan di masa mendatang. Orang yang sombong juga akan mencapai kebudayaan di masa mendatang. Orang seperti ini tidak memiliki sifat pemarah. Tidak peduli apa yang kita katakan, mereka juga tidak akan marah. Orang yang tidak memiliki sifat pemarah berarti mereka baik-baik saja dengan apapun. Tiada hal yang mendesak di dunia ini. Jadi, ada hal apa yang perlu dikhawatirkan? Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Orang yang demikian tidak tekun dan semangat, tidak akan maju. Tidak bisa hanya diam saja, kita harus tetap bicara dengan mereka. Jadi, ketika menghadapi kondisi yang menguntungkan atau merugikan seperti yang kita sebutkan tadi, baik dalam kondisi yang menguntungkan atau merugikan, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisinya. Maka, kepada orang yang menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, hendaknya kita mengucapkan kata-kata baik kepada mereka dan memberi hormat kepada mereka. Ingin mengingatkan mereka, kita sebagai seorang praktisi hendaknya mengucapkan kata-kata baik kepada orang lain dengan nada yang lemah lembut, jangan gampang marah atau saling marah dalam hati. Ketika Anda sedang marah, saya juga sedang marah, semua orang melihat kita. Kedua orang ini masih kurang dalam pembinaan diri. Siapa yang dirugikan? Kedua orang tersebut dirugikan. Jika kedua orang bisa saling menghormati dan saling memuji ketika orang lain melihat kita, sungguh mengharukan. Ini disebut membina diri. Jadi, kita harus tahu bahwa membina diri adalah di sini. Tetapi para biku dan bikuni itu melihat orang ini seringkali memuji mereka seperti ini. Memuja mereka, mereka tidak hanya tidak terharu, tidak ada kewaspadaan, masih memarahi dia, masih menggunakan cara yang kasar menghadapi dia. Walaupun begini, sada paributa tanpa pernah timbul amarah. Kemarahan muncul dari orang lain, bukan saya. Aku masih harus mengasihani dia, masih harus mempraktekannya, tanpa henti menggunakan hati yang tulus untuk mengubahnya. Jadi, tanpa pernah timbul amarah, selalu saja berkata, engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan. Mau bagaimanapun, kamu pasti bisa menjadi Buddha di masa depan. Karena Buddha berkata seperti ini, setiap makhluk memiliki sifat Buddha. Tidak peduli kamu berapa jahat di masa depan akan menjadi Buddha. Jadi sekarang kita kira-kira bisa tahu. Diulang lagi, dipahami lagi. Kami sekalian tidak perlu peramalan palsu semacam itu. Orang-orang di dunia ini beranggapan bahwa hanya seseorang yang telah memperoleh buah kebudayaan baru boleh memberikan peramalan kepada orang lain.
Bagaimana mungkin biksu awam dan bodoh ini boleh memberikan peramalan pada orang lain? Ini jelas merupakan omong kosong. Jadi, kami sekalian tidak perlu kamu memberikan peramalan semacam itu. Kami sekalian tidak perlu peramalan palsu semacam itu. Kalimat ini merupakan orang awam akan menganggap bahwa buah kebudaan. Jika ingin melatih diri, maka harus melatih sampai tahap mencapai buah kebudaan. Dengan demikian, baru berhak untuk memberikan peramalan kepada orang lain. Mengetahui bahwa Anda melatih diri sudah matang, kelak Anda akan pergi ke suatu alam. Alam itu adalah alam di mana Anda menyelamatkan dan membimbing. Kondisi lingkungan di sana, rakyat di sana, panjangnya usia di sana, dan sebagainya akan memberi peramalan kepada mereka. Kelak Anda dapat melatih diri di tempat itu. Kondisi lingkungan yang diperoleh adalah demikian. Namun, karena orang-orang ini tidak melatih diri, maka memberitahu mereka, kalian kelak akan mencapai kebudaan karena kalian kelak akan ada kesempatan untuk menjalankan praktek bodhisatwa. Orang-orang ini kemudian berkata, saya tidak perlu Anda. Kedengarannya sangat sederhana, namun kondisi dalam batin mungkin semua orang tidak dapat memahami. Jadi, bagaimana mungkin biksu awam dan bodoh ini boleh memberikan peramalan kepada orang lain? Harus ada Buddha, orang yang mencapai kebudaan, baru boleh memberi peramalan kepadaku. Anda adalah orang awam, orang yang begitu bodoh. Marahin Anda juga tidak dapat membedakan. Orang semacam ini, Anda ingin memberi peramalan kepada kami? Jadi ini jelas merupakan omong kosong. Ini merupakan orang-orang ini tidak percaya pada Bodhisattva Sadapaributta. Mereka menganggap ini adalah kepalsuan. Apa yang Anda katakan ini tidak benar? Omong kosong memberi peramalan kepada kami. Jadi kami sekalian tidak perlu kamu memberikan peramalan semacam itu. Kami semua tidak perlu peramalan dari dirimu. Anda masih belum memperoleh buah kebudaan, tidak layak untuk memberikan peramalan kepada kami. Demikianlah, selama banyak tahun kerap menjadi korban hujatan tanpa pernah timbul amarah. Setiap bertemu orang selalu berkata, engkau sekalian kelak akan mencapai kebudaan, membuat dirinya kerap menjadi korban hujatan orang, tetapi tidak pernah memunculkan kondisi hati marah. Demikianlah selama banyak tahun. Demikianlah selama bertahun-tahun, terus-menerus dihujat orang, bahkan kutuk dengan kata-kata yang sangat jahat. Namun, Sadapaributta tidak pernah meremehkan, tetap tidak marah. Ketika dia melihat orang, dia tetap mengatakan hal yang sama kepada mereka. Karena kalian bisa menjadi Buddha, meskipun kalian memarahiku seperti ini, aku tetap menghormati kalian, karena kalian bisa menjadi Buddha di masa mendatang. Dia masih mengulang-ulang kata-kata ini, akan tetapi meskipun dia berbicara dengan sangat lembut dan halus, tanpa ada rasa marah di hatinya terhadap siapapun, orang-orang tetap merasa semakin sulit menerimanya dan menjadi jijik serta marah karena jijik berubah menjadi marah dan mereka merasakan kebencian dan kemarahan. Kebencian mereka berubah menjadi kemarahan dan amarah. Itulah sebabnya membuat dirinya kerap menjadi korban hujatan orang. Inilah sebabnya mengapa dia sering dimarahi dan membuat orang marah. Anda berniat baik memberikan sesuatu kepada orang, tetapi orang tidak mau menerimanya. Namun, Anda tetap memberikannya lagi dan lagi. Orang lain tidak menginginkan niat Anda. Anda tidak marah. Jadi, dia membuat orang lain marah. Orang lain benar-benar timbul amarah dan memarahi Anda. Jadi, membuat dirinya kerap menjadi korban hujatan orang. Sekali demi sekali caci maki, dua kata ini terus dikeluarkan. Yah,
Demikianlah terus-menerus dimarahi orang dan setiap kali lebih parah dari sebelumnya, tetapi tidak pernah memunculkan kondisi hati amarah. Sekali demi sekali dimarahi dengan sangat parah, pikirannya masih tak bergerak, masih tetap memberi hormat. Saya tetap menundukkan kepala, memuja dan memberkati mereka. Kalian juga bisa menjadi Buddha. Kelak kalian pasti bisa mempraktekkan jalan bodhisatwa. Tujuan dari jalan bodhisatwa adalah menjadi Buddha. Selalu saja berkata, engkau sekalian kelak akan mencapai kebudaan. Meski mendapat hujatan orang, namun tidak pernah mengubah sebesit tekad awal menuju sifat semula yang murni tanpa noda. Pikirannya tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Selalu saja berkata, engkau sekalian kelak akan mencapai kebudaan. Adalah selalu seperti ini. Selalu saja berkata, engkau sekalian kelak akan mencapai kebudaan. Ini adalah Bodhisattva Sada Paributta. Meskipun dia selalu dimarahi orang, tetapi dia masih tetap tidak berubah. Tidak merubah pola pikirnya, juga tidak merubah sikapnya. Semua dengan bentuk yang sama seperti ini. Sikap seperti ini yaitu yang pada awalnya murni dan tak ternoda, niat pikiran yang tidak berubah mengikuti kondisi. Ini adalah apa yang dipraktekkan oleh Sada Paributta. Para bodhisattva, para praktisi selalu harus di dalam lingkungan yang tidak sama, harus memiliki niat pikiran yang tidak berubah seperti awalnya. Tidak peduli bagaimana orang memandang rendah kita, kita sendiri harus yakin pada diri sendiri, percaya pada diri sendiri. Dengan yakin pada diri sendiri, percaya pada diri sendiri, pikiran seperti ini untuk yakin pada orang lain, untuk percaya pada orang lain. Karena yang paling dia percaya adalah Buddha. Percaya kata-kata Buddha, hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Ini adalah dharma yang disampaikan oleh Buddha. Hanya satu kalimat ini, Sada Paributta memegang dengan teguh. Bukan hanya Buddha Sakyamuni saat ini saja, pada masa-masa lampau dari Buddha yang tak terhitung lamanya, di zaman Buddha Bhisma Gajita Swarna Raja, itu awalnya juga mengatakan seperti ini. Sada Paributta di zaman itu juga sama mendengarkan ajaran seperti ini. Para makhluk adalah setara. Semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Kita harus bersyukur, kita harus menghormati, kita terhadap kehidupan seperti apapun harus setara. Tidak ada persaingan dengan orang, maka setiap orang bisa menciptakan jodoh baik. Menggarap lahan berkah, ini adalah yang harus kita ketahui. Pada saat pemberkahan akhir tahun 2018, bersyukur, menghormati, dan mengasihi kehidupan. Harmonis tanpa pertikaian untuk menciptakan berkah bersama. Kedua kata ini merujuk kepada sekarang. Di dalam bab Bodhisattva Sada Paributta, segala sesuatu untuk diterapkan. Harmonis tanpa pertikaian untuk menciptakan berkah bersama. Kita harus senantiasa bersikap harmonis terhadap orang lain, jangan memiliki konflik. Sikap Anda ketika Anda marah, saya tidak keberatan. Saya tetap merasa berterima kasih dan mendoakan Anda semua. Jadi, bersyukur, menghormati, dan mengasihi kehidupan. Saya mencintai segala sesuatu yang hidup, harus memiliki keharmonisan dan saling menghormati. Dalam hubungan antar manusia, apakah yang melambangkan cinta kasih? Cinta kasih tanpa ego dan noda, maka harus mempunyai keharmonisan dan saling menghormati. Terdapat keharmonisan, terdapat rasa saling menghormati, tanpa konflik. Jika kalian semua itu baik, maka itu baik. Selama semua orang setuju, saya tidak punya pendapat lain. Hendaknya adalah demikian. Jika hal yang Anda kerjakan tidak berjalan dengan baik, kita akan tahu bahwa ini bukanlah hal yang baik. Jika berjalan dengan baik, kita mengetahui bahwa itu adalah metode yang baik.
Berbuat demikian adalah hal yang sudah benar. Hanya dengan melakukannya sendiri, kita baru akan memahami. Tetapi yang harus kita ketahui adalah menuruti kehendak para makhluk. Ketika ia marah, kita harus menerimanya. Jika ia ingin memukul, kita tidak marah. Demikianlah kehidupan manusia. Buddha berkata bahwa para makhluk tertutup noda batin, maka beliau berikrar untuk menyelamatkan para makhluk yang tertutup noda batin. 4 ikrar agung semuanya sudah mengetahuinya. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Harus membangkitkan tekad besar dan mendirikan ikrar besar. Kita sendiri telah mengalami penderitaan. Kita juga harus memiliki perasaan empati. Penderitaan yang kita alami berasal dari hiruk-pikuk kehidupan manusia yang sering membuat batin kita terombang-ambing, menciptakan kegelapan batin, hukum sebab akibat, bertumimbal lahir terus-menerus, sehingga selalu berputar di 4 kelahiran dan 6 alam tidak bisa keluar. Kita sudah memahami ajaran kebenaran, kita ingin terlepas dari penderitaan ini. Kita juga berharap orang lain sama-sama mengerti ajaran kebenaran ini dan bersama-sama dapat melatih diri, dapat terlepas dari penderitaan ini sehingga para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Untuk dapat menyelamatkan para makhluk, maka kita harus memberikan ajaran kebenaran untuk dapat didengarkan oleh mereka. Ajaran kebenaran yang dapat membuat mereka mengetahui penderitaan berasal dari mana. Sebab penderitaan mengakumulasi sangat amat banyak kerisauan batin, kegelapan batin dan kerisauan batin. Hukum karma harus dapat diketahui oleh mereka. Inilah sebab penderitaan mengakumulasi sangat banyak benih, mengakumulasi sangat banyak kondisi dan menjadi buah. Lalu datang ke dunia manusia membawa karma dan di luar kontrol kita. Seperti inilah balasan yang membuat diri kita tidak dapat mengendalikan kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan tidaklah dapat membuat kita mengendalikannya. Ini adalah kerisauan. Saya tidak menginginkan itu, menjauhlah dari saya. Ini adalah yang saya inginkan, saya bisa mendapatkannya jika saya memintanya. Namun, saya ingin semua orang tahu bahwa kita tidak bisa memperolehnya hanya karena memintanya. Karena selain hukum alam, kelahiran, tua, sakit dan mati, ada juga penderitaan karena ada yang tidak dapat dicapai. Ada pula hal-hal yang tidak kita inginkan, namun kita tetap memaksakan untuk menginginkannya. Ini adalah penderitaan karena berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada juga penderitaan karena keinginan dari 5 agregat yang berkorbar-korbar. 8 macam penderitaan tidak berhenti terus berada di dunia. Bagaimana caranya agar kita dapat mengubah sebab dan akibat yang tidak bisa dikontrol dan selalu membawa karma? Di kehidupan ini, kita membawa karma dari masa lalu. Akibat karma dari masa lalu tercipta lagi di kehidupan masa kini. Dengan begini, kita tidak bisa memutuskan sendiri sehingga terus-menerus membawa kerisauan ini ke kehidupan yang akan datang. Bagaimana kita dapat melenyapkan sebab dan kondisi yang tidak ada habisnya. Jadi, selain kita mengubah makhluk hidup, kita juga harus melenyapkan kerisauan. Jika kita ingin melenyapkan kerisauan, kita harus mencari jalan menuju kebudaan, sehingga kita harus para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku berikrar untuk menghilangkannya seketika. Pintu Dharma yang tiada terkira, aku berikrar untuk menguasai semua. Jalan kebudaan yang tiada tara, aku berikrar untuk mencapainya. Benar, 4 ikrar agung, dalam proses 4 ikrar agung harus terus-menerus membina hati cinta kasih dan welas asih. Dengan hati cinta kasih dan welas asih kita menolong mereka yang menderita.
Para makhluk yang menderita sangat banyak, sehingga kita harus terjun ke tengah masyarakat menjalin jodoh. Menjalin jodoh dengan para makhluk yang menderita. Kita menciptakan berkah demi para makhluk ini. Di antara para makhluk, ajaran Buddha ada di antara para makhluk. Setiap makhluk semuanya merupakan satu pintu ajaran, sehingga pintu Dharma yang tiada terkira, aku berikrar untuk menguasai semua. Kita berada di antara para makhluk menyerap banyak kebijaksanaan, sehingga kita semua mempelajari ajaran Buddha dan mendengar Dharma. Demikian mendengarkan Dharma, harus demikian dilaksanakan. Ajaran sangat sederhana, terdengar sederhana, tetapi sangat bermakna bagi orang yang mengerti. Terkandung makna yang mendalam dan tiada terkira, sehingga bagaimana semua orang memandang ajaran yang sederhana menjadi makna dalam tiada terkira, bersungguh hati dalam ajaran ini dan harus lebih bersungguh hati.